Shalom, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu sejenak di hadapan Tuhan. Ya Bapa Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulaikan ibadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang menyucikan kami, menguduskan kami ya Tuhan. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, ketika kami bersama dengan keluarga kami, ketika kami bersama dengan jemaat Tuhan, sekalipun di rumah kami masing-masing Tuhan, untuk beribadah bersama melalui ibadah RGT pada saat ini. Biar kiranya Tuhan yang akan menolong akan setiap kami, khususnya Tuhan, waktu yang begitu indah ketika kami akan mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, bahkan ketika kami juga harus melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Kau juga terus tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan, kita masih dapat terus beribadah. Kita masih dapat terus menikmati akan kebaikan Tuhan. Jika beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita terus belajar dari beberapa tokoh Alkitab, berbicara tentang perjalanan iman mereka, berbicara tentang bagaimana hidup mereka sebenarnya sebagai orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk dapat terus menyatakan akan kasih Allah pada setiap orang-orang percaya yang ada, bagaimana Tuhan tetap terus memimpin dan menyertai mereka. Hari ini kita juga akan berbicara tentang satu tokoh dalam Alkitab yang tidak asing bagi kita. Bahkan mungkin kita juga sudah sering kali mendengar akan tokoh ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini berbicara tentang percaya kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Bukan atau tidak hanyalah berbicara tentang ketika pertama kali kita berjumpa dengan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Tetapi dalam bagian ini bagaimana kita dapat terus mengikuti akan setiap proses yang ada. Bahkan ketika kita sudah memberi diri kita untuk dibaptis, menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam hidup kita. Dan di sanalah bagaimana kita harus terus berproses di dalamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, biar melalui tokoh ini kita pun juga dapat merenungkan kembali lagi di dalam kehidupan kita. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai yang ke-60. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat 54 sampai yang ke-60. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kenal atau yang tidak tahu dengan yang namanya Stefanus dalam bagian ini? Dia ada salah satu martir Kristen dalam sejarah gereja kita. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia juga ada seorang martir pertama dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan Stefanus ada kehidupan yang penuh dengan roh. Kehidupan yang terus dipimpin oleh roh. Kehidupan yang dimana dia terus melakukan akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Oleh sebab itulah di sana dia dipilih juga sebagai salah satu diaken yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini, dalam kehidupan Stefanus yang terus mempertahankan imannya,
Bagaimana kehidupan Stefanus yang menunjukkan akan siapa itu Kristus. Di dalam bagian ini pun juga membawa dia pada penghakiman manusia yang tentunya penuh dengan kebencian dan murka yang tidak terkendali. Tetapi dari nats yang baru saja kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa dapat melihat dan merenungkan kembali lagi bersama di dalam kehidupan kita, khususnya bagaimana akan kehidupan Stefanus yang beriman sampai akhir hidupnya. Dalam bagian ini, hal pertama yang kita bisa lihat yaitu bagaimana dia menahan diri. Menahan diri. Ayat 54 di sana dikatakan bahwa seluruh anggota Mahkamah Agama yang telah mendengar pembelaan Stefanus itu sangatlah tertusuk hati mereka dan menyambutnya dengan gertakan gigi. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada kemarahan, kebencian yang begitu besar dari mereka terhadap Stefanus. Sejak awal ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ketika Tuhan Yesus mengabarkan akan berita akan kerajaan surga itu sendiri dan terus menyatakan akan siapa dirinya, ada begitu banyak orang yang membenci dia. Ada begitu banyak orang yang menentang dia, khususnya dalam pengajaran-pengajaran yang ada. Bagi mereka pengajaran apa yang disampaikan oleh Kristus, bahkan yang diteruskan oleh Stefanus pada saat itu, ada satu pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Allah mau menurut mereka. Mereka menilai bahwa itu bukan merupakan satu kebenaran yang sesungguhnya. Mereka sedang mengada-ngada di dalam bagian ini. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini Stefanus, kehidupan Stefanus bahkan seluruh rasul yang ada pada saat itu selalu memberitakan, mencerminkan akan siapa itu Kristus. Dan oleh karena itulah di dalam bagian ini, dari sikap dari anggota-anggota Mahkamah Agama ketika mereka merasa tertusuk hati mereka dan mereka menggertakkan gigi mereka, Bapak Ibu, kita bisa lihat di sana tidak hanya kemarahan, tidak hanya kebencian, tapi pada akhirnya keinginan mereka untuk dapat mengakhiri hidup Stefanus. Yaitu apa? Jika perlu, Stefanus memang harus dibunuh, harus dihukum mati. Seperti itu juga yang dialami oleh Kristus. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini memang kita benar-benar dapat melihat di ayat ke-57, di mana mereka sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dikatakan oleh Stefanus, sehingga mereka menyeretnya keluar kota dan melemparinya dengan batu. Kita bisa lihat dalam bagian ini betapa kejamnya mereka. Tidak ada kasih di sana. Tetapi dalam bagian ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan dalam kehidupan Stefanus secara khusus sebagai seorang martir pertama di dalam kehidupan kekristenan, yang ketika sedang berbicara tentang menahan diri, yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dia mau tetap terus hidup dalam kebenaran Allah. Di dalam poin menahan diri di sana saya ingin menyampaikan beberapa poin di dalamnya, itu bagaimana tetap hidup dalam kebenaran Allah. Dari sebelum Stefanus dipilih sebagai diaken sampai dia diperhadapkan ke Mahkamah Agama, bahkan hingga kematiannya, ia tetap memegang satu hal itu, yaitu apa? Kebenaran Allah yang sejati, yaitu keselamatan yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini, dalam kehidupan Stefanus, ketika dia harus diseret keluar kota dan dia harus dilempari batu, tidak membuat dia berdiam diri atau akhirnya ya sudah, saya mengaku bahwa saya salah, saya mengaku bahwa atau saya akan merubah kelakuan saya, atau saya akan merubah apa yang saya beritakan. Tidak Bapak Ibu, tapi dia tetap terus hidup di dalam kebenaran Allah itu. Bahkan dia terus memberitakan akan siapa itu Kristus, sesuai dengan apa yang menjadi isi pembelaan dia tentang imannya pada Kristus. Kehidupan Stefanus menjadi satu gambaran yang mungkin bagi kita tidak menyenangkan.
Tapi dalam bagian ini harus terus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Hal yang tidak mudah bagi Stefanus untuk tetap terus berpegang pada kebenaran Allah, sekalipun kematian sudah ada di depannya atau sudah menanti dirinya. Bukan kemarahan atau kebencian yang ia tunjukkan Bapak Ibu sebagai balasan atau tuduhan terhadap dirinya, melainkan kebenaran Allah yang selalu ia sampaikan kepada setiap orang yang ada pada saat itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, berbicara menahan diri, tidak hanya tetap hidup dalam kebenaran Allah, tapi penyerahan total kepada Allah. Hal ini terlihat jelas bagaimana ia menyerahkan rohnya kepada Tuhan Yesus, gitu ya. Di tengah desakan, keributan, penganiayaan, kesulitan di dalam hidupnya, tetap membuat Stefanus untuk berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Di ayat 59, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada penyerahan total di sana. Iman Stefanus benar-benar terbukti ketika dia, sekalipun dia dilempari batu, tapi dia menatap ke langit dan dia melihat bahwa ada Yesus di sana. Dan dia mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Saya percaya ini adalah bagian dari iman dari Stefanus kepada Kristus. Bagaimana dia mau menyerahkan hidupnya, menyerahkan rohnya, karena dia tahu bahwa mungkin kematian sudah ada di depan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, ia tahu dan mengerti betul siapa Tuhan Yesus, membuatnya tidak lagi ragu untuk menyerahkan hidupnya secara total. Lalu bagaimana dengan kita? Kita memang tidak akan pernah tahu sampai kapan kita hidup, tetapi satu hal yang kita ketahui, yaitu sebagai orang percaya atau sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, hendaklah kita senantiasa hidup dalam kebenaran Allah, yaitu sebagai saksi dan penyerahan total kepada Allah. Sebagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang harus terus bersadar penuh, berserah penuh hanya kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya yang kedua, dari kehidupan Stefanus yang beriman sampai akhir hidupnya, yaitu karena ada kasih karunia. Di ayat yang ke-60, di ayat 60 ini ada hal yang menarik dari seruan Stefanus kepada Tuhan sebelum ia meninggal, yaitu pernyataan yang mengatakan bahwa Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Pernyataan atau permintaan yang tidak mudah untuk diungkapkan, tapi diungkapkan oleh Stefanus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa yang bisa memohon akan dalam tanda kutip pengampunan dalam bagian ini? Kita sudah dipukul, kita sudah disiksa, tapi kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan ampunilah mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rasa ini tidak mudah. Tapi dalam bagian ini kita belajar satu hal dan kita mau merenungkannya. Bagaimana Stefanus hidup di dalam kasih karunia Allah itu sendiri. Di tengah kejahatan mereka yang menghakimi dirinya, Stefanus masih dapat mengampuni mereka. Bagaimana Stefanus dapat melakukan itu? Itu semua karena ada kasih karunia Allah. Artinya karena kasih karunia Allah itulah yang memampukan Stefanus untuk melepaskan atau memberikan pengampunan dan menunjukkan kasihnya kepada mereka. Semua yang ada pada saat itu, yang telah menganiaya dirinya, yang telah melempari dirinya dengan batu hingga dia mati. Di tengah-tengah kesakitannya secara fisik Bapak Ibu, karena dia harus menerima akan lemparan batu. Entah itu batu yang besar, batu yang kecil Bapak Ibu, tapi kita bisa bayangkan jika kita sedang dilempari batu. Di tengah-tengah kesakitannya dia masih bisa menunjukkan akan kasih karunia Allah itu. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam bagian ini tidak hanya sampai di sana kasih karunia yang sudah diterima dan dirasakan oleh Stefanus sebagai martir Tuhan, dapat menjadi perenungan bagi seorang
yang masih muda juga, yaitu yang bernama Saulus. Dari kehidupan Stefanus, yang dimana Saulus pada saat itu menyaksikan, bahkan setuju akan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Dari sanalah kelak nanti akan bagaimana Allah akan pakai dia sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil kepada banyak orang, dan yang namanya sudah diubah menjadi Paulus. Bahkan hal ini jugalah yang saat ini kita sudah terima dan rasakan sebagai orang-orang percaya dan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena ada berita Injil yang terus diberitakan kepada kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah tahu sampai kapan akhir hidup kita. Tetapi bersyukurlah ketika setiap kita sudah percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya tetaplah hidup dalam kebenaran Allah dan penyerahan total kepada Allah. Serta teruslah hidup dalam kasih karunia Allah yang terus kita hidupi dan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tentunya dengan pertolongan dari Roh Kudus yang akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk dapat terus menghidupinya sampai akhir hidup kita. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami melalui seorang martir Kristen, yaitu Stefanus. Bagaimana dia terus beriman sampai akhir hidupnya. Bukan hal yang mudah Tuhan, mungkin ketika kesulitan, penganiayaan, kesakitan yang harus kami alami, dapat terus kami mempertahankan iman kami di dalam Engkau. Tapi kami percaya Tuhan, ada kasih karunia Allah yang senantiasa menyertai hidup kami. Ada kasih setia Allah yang senantiasa memampukan kami. Dan kami percaya bahwa ada Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, menolong kami, memampukan kami, bahkan menopang kami, bahwa ada Allah yang akan senantiasa memampukan kami. Tuhan, terus tolong kami agar kami benar-benar memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Tuhan, ini Tuhan hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kami memiliki penyerahan total di dalam Engkau atau kepada Engkau Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, sertai hidup kami hingga akhir hidup kami, agar nama Tuhan sendirilah yang terus dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Mari kita akan bersama-sama berdoa, menaikkan setiap doa syafaat kita. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semua kasih dan anugerah Tuhan yang dapat terus kami rasakan dari hari ke hari. Di tengah-tengah keadaan atau situasi yang ada saat ini, kami tetap terus mau mengucap syukur karena kebaikan Tuhan itu. Tuhan, terus ajarkan kami untuk kami dapat mau terus mengucap syukur. Tuhan, sebelum kami akan menaikkan akan setiap doa kami, biar kiranya Tuhan yang akan mengampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Melayakan kami Tuhan, untuk kami dapat menaikkan akan setiap doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan masih terus memimpin bangsa ini. Di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah persoalan yang ada saat ini, kami tetap dapat terus melihat bagaimana Tuhan yang tetap terus memimpin bangsa kami Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami terus rindu agar Tuhan sendiri yang tetap terus memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan memampukan akan setiap pemimpin kami
pemerintahan kami baik dari pusat hingga ke daerah. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang memampukan mereka di dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin. Sehingga mereka pun juga dapat terus membawa bangsa kami Indonesia ini Tuhan menjadi bangsa yang jauh lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk sekolah Sion yang ada. Kami bersyukur melalui sekolah ini kami pun juga dapat terus belajar dan memiliki kerinduan untuk bergerak secara khusus di bidang pendidikan. Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati akan pelayanan kami, khususnya di sekolah Sion ini. Biar melalui sekolah Sion ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi bangsa kami, dapat menjadi berkat bagi kota kami, yaitu kota Palu pada saat ini, khususnya di dalam bidang pendidikan. Tuhan berkati akan setiap guru-guru yang ada. Biar kiranya Tuhan yang akan terus menolong mereka, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka ide dan kreativitas yang ada, sehingga dapat terus mengembangkan akan sekolah Sion ini dengan baik. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap pengurus yayasan yang ada. Biar kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesatuan hati dan hikmat, bagaimana mereka pun juga dapat terus mengatur dan mengelola akan sekolah Sion ini untuk dapat jauh lebih baik lagi Tuhan. Tuhan yang tetap terus menolong dan menopang mereka. Tuhan juga akan terus menyediakan akan apa yang mereka perlukan. Setiap biaya-biaya yang diperlukan, kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyediakannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak yang ada di sekolah Sion. Biar kiranya Tuhan juga terus memberikan mereka semangat di dalam mereka belajar, sehingga mereka pun juga dapat terus bertumbuh, bahkan mereka pun juga dapat terus memiliki akan karakter Kristus itu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, baik di dalam pekerjaan usaha, baik di dalam keluarga mereka, baik di dalam kesehatan mereka, bahkan studi akan setiap anak-anak kami yang ada, atau setiap studi bagi setiap kami yang ada. Biar kiranya Tuhan juga terus menopang dan menolong, bahkan pelayanan yang Tuhan juga percayakan kepada kami untuk kami bisa kerjakan di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini sekalipun. Biar kiranya Tuhan juga terus memberikan kami sukacita untuk mengerjakannya Tuhan. Dan biar kembali lagi Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan menjadi doa kami. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah memberikan persembahan kami, biar persembahan yang sudah kami berikan ini dapat berguna bagi pekerjaan pelayanan, khususnya di gereja di tempat ini.
Biar kiranya Tuhan juga terus menolong akan majelis kami, akan mengelolanya. Biar hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sendirilah yang akan memampukan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami telah menyelesaikan akan ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan yang tetap terus memimpin, menolong dan menopang akan setiap kehidupan kami. Dan biar melalui kehidupan kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.